Malam hujan di lereng Wilis. Di sebuah desa yang tersembunyi di kaki Gunung Wilis, Madiun, terdapat sebuah legenda kelam yang mengalir dari bibir ke bibir. Kisah itu berpusat pada seorang wanita tua bernama Mbok Seneng, bidan desa yang dikenal ramah dan murah hati. Namun, di balik senyumnya yang hangat, tersimpan sebuah rahasia yang lebih dingin dari kabut Wilis itu sendiri. Semua bermula puluhan tahun silam, pada malam badai yang mencekam. Hujan turun seakan-akan langit runtuh, dan petir menyambar bagai pedang api. Di tengah keganasan alam, seorang pendatang bernama Surati datang ke rumah Mbok Seneng. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan ia sudah di ambang persalinan. Dengan cekatan, Mbok Seneng membantu Surati melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Namun, takdir berkata lain. Tepat saat tangis pertama si bayi memecah keheningan, Surati menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan anaknya yang baru lahir. Tangisan dan desas-desus. Sejak malam tragis itu, desa yang tenang perlahan diselimuti keganjilan. Setiap kali hujan turun, terutama saat malam menjelang, penduduk desa akan mendengar tangisan bayi yang memilukan menggema di antara derasnya air. Tangisan itu begitu nyata, seolah-olah bayi itu sedang berada di luar jendela mereka, meratap sendirian. Desas-desus pun mulai beredar. Beberapa warga yang nekat berani keluar rumah mengaku melihat sesosok wanita berbaju putih, dengan rambut panjang terurai, melayang-layang di sekitar rumah Mbok Seneng. Terkadang, sosok itu terlihat menimang-nimang sebuah bungkusan, seolah sedang menggendong seorang bayi yang tak terlihat. Mereka percaya, arwah Surati, sang ibu, gentayangan mencari anaknya yang hilang. Mbok Seneng awalnya menepis semua cerita seram itu. Namun, tatapan matanya yang dulu ramah kini terlihat kosong. Ia mulai menutup diri, dan rumahnya yang dulunya hangat kini diselimuti oleh aura dingin yang menyeramkan. Pintu dan jendelanya jarang terbuka, seolah ia mengunci diri dari dunia luar. Bisik-bisik warga semakin kencang, menuduh bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada malam Surati meninggal. Ada yang mengatakan bayi itu tidak selamat, dan arwah Surati murka. Namun, ada pula yang berbisik lebih pelan, menduga bahwa Mbok Seneng melakukan perjanjian gaib untuk melindungi bayi itu, menjadikannya boneka tumbal untuk mengelabui sang arwah. Rahasia di balik jendela. Roni, seorang pemuda yang terkenal berani, tidak percaya begitu saja pada cerita-cerita itu. Satu malam, ia memberanikan diri mendekati rumah Mbok Seneng. Gerimis turun, menciptakan suara gemerisik yang menambah ketegangan. Dari balik pohon, ia melihat cahaya remang-remang dari jendela rumah tua itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang membuatnya tercekat, tangisan bayi yang sangat dekat, diikuti oleh isakan lirih seorang wanita tua. Bulu kuduk Roni meremang. Ia mengintip dari celah dinding bambu yang usang. Di dalam, ia melihat Mbok Seneng duduk sendirian di lantai kayu yang gelap, menimang-nimang bungkusan kain putih. Wanita tua itu terlihat berbicara sendiri, suaranya parau oleh isak tangis. Dan dari bungkusan itu, tangisan bayi yang memilukan itu terdengar begitu jelas, begitu nyata. Roni tidak tahan. Ketakutan yang membabi buta menyelimutinya. Ia berbalik dan lari sekencang-kencangnya, tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan misteri yang tak terpecahkan di dalam rumah tua itu. Akhir kisah yang mengerikan. Mulai malam itu, tidak ada seorang pun yang berani mendekati rumah Mbok Seneng. Desa itu seolah-olah memiliki batas tak terlihat, di mana satu sisi adalah kehidupan, dan sisi lainnya adalah misteri yang menakutkan. Hingga suatu pagi, Mbok Seneng ditemukan meninggal dunia di rumahnya, wajahnya pucat dan kaku.
Warga yang datang untuk mengurus jenazahnya menemukan sesuatu yang mengerikan di samping tubuhnya. Tergeletak sebuah bungkusan kain putih yang sudah lapuk. Isinya adalah boneka kayu kecil yang sangat lusuh dan terlihat menyerupai bayi. Matanya terbuat dari dua kancing hitam yang sudah kusam, dan ekspresinya terlihat kosong, seolah boneka itu telah menyimpan rahasia selama bertahun-tahun. Setelah penemuan itu, tangisan bayi dan penampakan wanita berbaju putih pun menghilang. Namun, setiap kali hujan mengguyur lereng Willis, terutama di malam yang sunyi, warga masih merasa bulu kuduk mereka merinding. Mereka yakin, boneka kayu itu bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah sebuah pengingat bahwa beberapa rahasia lebih baik terkubur selamanya, karena bisikan-bisikan dari masa lalu bisa kembali menghantui, membawa teror yang tak akan pernah bisa dilupakan.